Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan saran pada tanggal 15 April 2020 pada sesi yang ketiga. Dalam pemaparan di sini, saya akan mencoba memaparkan materi dengan judul membuat video pembelajaran bahasa Inggris. Kenapa pakai bahasa Inggris? Sebetulnya ini bisa saja digunakan oleh mata pelajaran. Kebetulan saja saya ngajar bahasa Inggris, jadi pakai bahasa Inggris. Jadi bisa digunakan oleh guru mata pelajaran yang lain. Membuat video pembelajaran. Ya, kenapa membuat video pembelajaran? Ini supaya guru bisa lebih profesional dan siswa atau peserta didik lebih tertarik dalam belajar. Karena tidak biasanya kan kalau biasa dalam kegiatan sehari-hari siswa tentu sudah terlihat bosan atau agak boring dalam kegiatan pembelajaran. Nah, supaya tidak bosan atau tidak boring, jadi bisa aktivitas pembelajaran tersebut memakai video pembelajaran. Apalagi di dalam video pembelajaran tersebut terdapat atau ada bapak dan ibu gurunya. Jadi lebih menarik itu ya. Nah, jadi saya mengangkat atau akan memaparkan bagaimana cara membuat video pembelajaran. Apa saja yang harus kita butuhkan dalam membuat video pembelajaran? Ya, yang pertama yang kita butuhkan adalah laptop. Ini laptop kita butuhkan. Kenapa? Karena laptop digunakan untuk mengedit dari video tersebut. Kemudian yang kedua, handphone. Yang kita pakai handphone, ya. Kenapa kita tidak pakai kamera? Tapi kalau kita memiliki kamera, bisa pakai kamera. Tapi kalau di sini kan handphone sekarang udah pada canggih, jadi bisa menggunakan handphone. Yang ketiga yaitu tripod. Tripod gunanya untuk menopang atau meletakkan handphone atau kamera supaya dalam pengambilan gambar tidak bergerak-gerak atau tidak goyang. Kemudian yang keempat, perangkat yang dibutuhkan adalah green screen atau layar hijau. Gunanya untuk apa? Green screen atau layar hijau gunanya yaitu untuk menggantikan background di video pembelajaran yang kita inginkan. Jadi dalam video pembelajaran, background-nya bisa kita ubah atau bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Jadi yang layar hijau itu akan cepat atau dapat menyesuaikan dengan background yang kita inginkan. Ya, nah inilah keempat perangkat yang dibutuhkan dalam membuat video pembelajaran. Yang pertama, laptop, handphone, tripod, dan green screen atau layar hijau. Kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah dalam membuat video pembelajaran. Ya, nanti saya akan mencoba memaparkan apa saja yang harus kita lakukan
atau langkah-langkah apa saja yang harus kita kerjakan dalam membuat video pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu membuat rekaman. Membuat rekaman maksudnya yaitu kita mengambil gambar atau film, ya, mengambil gambar atau film, dalam arti lain membuat rekaman yang aslinya. Alat yang digunakan yang pertama adalah kamera, kalau kita memiliki kamera. Tapi kalau kita tidak memiliki kamera, kita bisa menggunakan handphone. Ya, kenapa bisa menggunakan handphone? Karena menurut saya handphone sekarang ini sudah berresolusi tinggi dalam pengambilan gambar. Jadi kualitasnya sudah cukup bagus untuk dalam pengambilan gambar atau pengambilan film video. Itu alat yang digunakan. Kemudian background atau green screen berupa kain hijau, ya, bisa kain hijau, bisa tembok cat berwarna hijau. Nah, di sini kalau misalkan tidak memiliki kain berwarna hijau, bisa menggunakan juga cat tembok, tapi cat temboknya tentu harus berwarna Install hijau. CBT Ya, Candy ya. itu ya. Jadi untuk membuat rekaman ada alat yang digunakan, kamera, handphone, kemudian background atau green screen berupa kain hijau, Oke, pertama kita tembok buka cat berwarna hijau. master dari Oh ya, jadi program yang pertama kita CBT Candy. lakukan yaitu pengambilan gambar atau pengambilan film. Pengambilan film Pertama kita atau install Xcode. pengambilan video yang aslinya dengan menggunakan handphone atau kamera. Tapi ingat, backgroundnya itu harus berwarna hijau. Bisa gunakan kain atau bisa gunakan tembok cat yang berwarna hijau. Nah, kita mengambil pengambilan film tersebut di dalam HP. Kalau sudah, kita save, disimpan dulu HP tersebut atau di film tersebut dalam HP-nya. Kemudian setelah itu download aplikasi KineMaster atau KineMaster, ya. Kita bisa mendownload aplikasi KineMaster ini di HP dengan menggunakan Android, yaitu melalui Play Store. Di sana kita cari aplikasi yang bernama KineMaster. Nah, kita download dulu di HP kita menggunakan aplikasi ini. Setelah kita download, kemudian kita buka aplikasi tersebut. Ini udah masuk ke dalam langkah atau cara membuat atau mengedit video pembelajaran. Tadi yang pertama, perekaman sudah dilakukan, ya, yang pakai HP dan background yang warna hijau, di-save di HP atau di laptop berupa file videonya. Nah, sekarang akan masuk ke sesi pengeditan. Yaitu pengeditannya kita menggunakan aplikasi KineMaster yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu bisa di-download di Play Store HP. Nah, setelah dibuka KineMaster, ya, nanti ada tampilan seperti ini. Nah, ada tampilan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, klik gambar atau lingkaran yang tengah yang ada gambar film, kemudian tengahnya ada plus, tanda plus, kita klik saja dulu itu. Kemudian akan muncul pilihan seperti ini.
pilihan aspek rasio. Yang kita akan pilih aspek rasionya yaitu 16 berbanding 9. Ini posisinya landscape ya. Yang keduanya di sana ada berapa tuh, 2 sampai 16 itu. Kemudian yang ketiganya 1 berbanding 1. Jadi yang kita pilih yaitu yang 16 banding 9. Nah, kita klik dulu yang 16 berbanding 9. Setelah klik sana akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan aplikasi dari KineMaster ya. Akan muncul seperti ini tampilan desainnya. Apa yang pertama kita harus lakukan setelah muncul seperti ini, yaitu kita klik yang media. Nah, klik media yang ada di atas sebelah kanan. Klik medianya. Setelah diklik media, nanti akan keluar yang ada di, kalau kita gunakan handphone. Kalau kita pengeditannya menggunakan laptop, pasti di laptop. Nah, ini kebetulan yang menggunakan handphone, pengeditannya menggunakan handphone. Ini merupakan file-file yang berada di handphone. Apa yang kita akan lakukan pada file-file tersebut? Jadi kita memilih background yang kita inginkan. Contohnya background yang kita inginkan ini adalah background berwarna biru atau pemandangan awan pohon yang ada. Nah, ini kita klik aja backgroundnya ya, yang kita inginkan, yang kita ya apa, ini background ini artinya nanti background yang akan tampil atau akan menggantikan yang tadi waktu pengambilan film yang background kain berwarna hijau. Ya, ini backgroundnya ini akan dirubah. Jadi background yang gunakan background yang berwarna hijau tadi berubah menjadi background yang kita inginkan. Kita klik kayak itu. Nah, ini sudah ada backgroundnya ya. Sudah ada backgroundnya di sana. Ini yang tadi saya sampaikan akan merubah yang tadi background berwarna kain warna hijau ya, atau cat tembok yang berwarna hijau. Nah, kita tambahkan di sini. Kemudian langkah berikutnya yaitu klik lapisan. Klik lapisan di sini, kemudian akan muncul media, kemudian ada semacam tulisan teks, ada untuk efek dan sebagainya. Nah, kita masukkan dulu klik yang media yang di paling atas. Ya, ini ada panah yang berwarna biru. Adalah untuk memasukkan atau menambahkan video pembelajaran yang kita ambil tadi yang pakai handphone yang aslinya. Kita klik yang lapisan, kemudian yang media yang paling atas. Nah, ini contohnya. Tadinya background ini berwarna hijau ya, berwarna hijau kain hijau atau tembokan hijau. Tapi kita udah diedit, tinggal klik mengaktifkan, klik aktifkan, kemudian yang tombol sebelah
kanan atas, kemudian itu yang ke bawahnya ada pengaturannya, ketajamannya, bisa kita atur secara manual, kita atur sedemikian rupa sampai eh, gambarnya jelas ya. Nah ini diaktifkan, maka otomatis yang tadinya kain berwarna hijau akan tergantikan dengan background yang kita inginkan. Contohnya ini background pemandangan ya, gambar kali kartun gitu, kayak kartun. Supaya kenapa menggunakan gambar ini, supaya siswa lebih menarik, lebih tertarik ya untuk melihat atau menyaksikan video pembelajaran. Nah, itu untuk penggantian backgroundnya. Kemudian eh, kita lanjutkan, bentar. Nah, ini. Nah, tadi background yang kita ganti, yang tadinya gambar kain berwarna hijau, kemudian diganti dengan pemandangan yang menarik, kita bisa menambahkan yang lainnya. Contohnya kita menggunakan tambahan teks. Nah, kita ingin menampilkan atau menayangkan teks dalam layar tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan adalah klik lapisan. Klik lapisan dulu. Nah, klik lapisan, kemudian akan muncul yang tadi yang seperti yang pertama ada media, kemudian ada teks, ada efek, ada yang lainnya lah. Kita coba klik yang teks. Di sana disimbolkan dengan huruf T, ya, disimbolkan dengan huruf T. Nah, ini huruf T. Ini gunanya untuk membuat atau menampilkan teks yang kita inginkan. Misalkan tentang judul, judul mata pelajaran, tentang kompetensi dasar, atau tentang apa saja yang ingin ditampilkan berupa teks. Ya, itu. Nah, ingat-ingat klik saja teks itu, kemudian akan muncul dan akan berupa apa yang akan kita ketik. Maka setelah di enter, maka akan muncul ini. Contohnya ini ada tulisannya. Ya, ini apa saja kita tulis atau kita ketik akan muncul di sini. Ini contoh untuk dalam menyampaikan misalkan judul dari video pembelajaran. Nah, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini. Sebelum kita lanjutkan, kembali lagi ini. Selain teks juga dapat kita menambahkan ini namanya apa, musik di dalam video pembelajaran tersebut. Apa yang kita harus lakukan? Kita klik saja ini yang ada gambar atau simbol nada musik. Klik yang musik ini, lalu nanti akan muncul pilihan musik yang tersedia di dalam perangkat handphone Bapak dan Ibu. Tinggal klik musik yang diinginkan. Tapi biasanya dalam video pembelajaran kurang kurang apa namanya? Kurang efektif lah kalau ada musik. Tapi bisa saja digunakan, bisa saja diterapkan, cuman pas bagian-bagian sela-sela yang misalkan ada penampilan tulisan teks, itu bisa diterapkan untuk musik, ya. Nah ini, jadi banyak sekali yang bisa digunakan dalam aplikasi ini.
ini banyak, jadi bisa menambahkan efek, bisa menggunakan efek yang mana dalam pergantian film atau pergantian slide itu bisa efeknya. Tinggal diklik lapisan, kemudian yang kedua ini. Yang kedua ini untuk atau menggantikan slide-nya. Kemudian bisa ditambahkan tag-nya lagi, bisa ditambahkan musik dan yang lain-lain. Ya, tadi sudah disampaikan dalam membuat video pembelajaran, musik bisa saja digunakan, tapi pas bagian-bagian mungkin saja bisa bagian intermezzo, bisa bagian penyampaian penulisan kompetisi dasar atau KD itu bisa digunakan musik. Kalau digunakan pas lagi orang ngomong, lagi menyampaikan materi, pakai musik itu kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena itu akan mengganggu suara dari materi tersebut. Jadi suaranya akan istilahnya eh, tertimpa atau suaranya akan sedikit kurang jelas karena ada musik. Itu ya. Nah, ini bisa dilakukan, bisa dipakai dengan menggunakan KineMaster. Semua di program atau aplikasi KineMaster ini sudah cukup lengkap ya. Jadi penambahannya bisa penggantian background, bisa penulisan teks, kemudian bisa juga untuk musik dan bisa juga untuk perubahan istilahnya pergantian lainnya. Nah, itu. Nah, apabila sudah semua dikerjakan ya, apabila sudah dikerjakan itu semuanya udah teratur, udah masuk ke dalam aplikasi ini, apa yang kita lakukan yaitu kita tinggal klik yang di atas pojok kanan. Di sini ada gambar panah biru ya. Kita tinggal klik saja ya, tinggal klik saja yang ini, tapi mohon maaf sebelumnya ini yang gambar pemandangan ini diusahakan ini tadi kan pendek ya. Ini diperpanjang sesuaikan dengan film yang dimasukkan atau video pembelajaran dimasukkan. Supaya apa? Supaya nanti backgroundnya selalu ada gambar yang kita inginkan. Seperti ini dilebihin ini. Contohnya ini dilebihin, nanti kalau terlalu panjang tinggal tarik saja ini, diklik agak lama, nanti ditarik ke sebelah sini. Sama dengan yang di video pembelajaran. Tadi mohon maaf ya ini cepat terlupakan. Tapi kalau misalkan kita mengkliknya sedikit saja, pasti akan selesai. Tapi ini video pembelajaran orang ini tetap berputar, cuman tetap ini backgroundnya jadi berwarna hijau. Jadi supaya backgroundnya berwarna sesuai yang kita inginkan, gambar yang kita inginkan, maka backgroundnya itu harus ditarik sesuaikan dengan ukuran film yang dimasukkan atau video pembelajaran yang dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Nah, apabila semuanya sudah tuntas, sudah masuk ke dalam aplikasi tersebut, kita kembali lagi ke pojok yang paling kanan atas. Di sana ada terdapat gambar panah berwarna biru. Kita tinggal klik saja yang itu ya. Setelah klik maka akan muncul seperti ini. Nah, ini yang pertama bahan atau settingan yang kita buat tadi udah masuk di sini. Ini ada backgroundnya. Backgroundnya ini udah ada masuk ini ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan tinggal klik saja yang gambar yang ini, yang tadi yang udah setting, diklik, kemudian muncul gambar yang kedua. Tadi kebetulan
belum diambil atau belum dikasih judul, jadi belum ada tak berjudul. Nah, bagaimana untuk menghasilkannya? Kita klik yang berbagi ini, ya, yang ada panah warna biru. Klik ini. Ini artinya untuk membagikan, bisa langsung dibagikan lewat WA, bisa dibagikan lewat Bluetooth atau perangkat yang lain. Bisa dibagikan ya. Maksudnya, tapi ini untuk mendownloadnya. Nah, apabila sudah diklik, kita download ini. Akan muncul yang ketiga, gambar ketiga ini. Gambar ketiga ini ada ukuran-ukurannya. Kita tinggal pilih saja pilihan atau resolusi yang kita inginkan. Di sini pilihan-pilihannya udah ada. Kalau sudah kita klik ukuran atau resolusi yang kita inginkan di sana semuanya, ya kita tinggal klik export ini. Nah, yang gambar panah warna merah di bawah. Ini kita tinggal klik ya ini, maka itu akan terjadi proses pendownloadan atau proses perubahan film atau video pembelajaran tadi. Jadi sebetulnya kalau dikatakan sangat mudah, sangat simpel dalam membuat video pelajaran, sebetulnya sangat bisa dikatakan mudah apabila sudah terdapat aplikasi semacam atau seperti yang saya gunakan ini, yaitu aplikasi KineMaster. Jadi bisa digunakan dalam pengeditan video pembelajaran. Ya, mungkin gitu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi ketiga ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf, sekali lagi saya sampaikan mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya kepada para bapak dan ibu guru hebat. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Moderator yang telah memberikan kesempatan, serta juga kepada Ibu host yang sudah jadi host hari ini yang membuka kegiatan ini ya. Dan saya juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada instruktur kita yang hebat, yang satu Ibu Yuli dan yang kedua Pak Ridwan yang telah memberikan motivasi pada kita. Demikian materi yang saya sampaikan pada sesi ketiga ini pada tanggal 15 April 2020. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.